Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stelestari dengan nomor stambuk B1C1190019. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang alternatif kebijakan ekonomi makro di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia serta dampak fiskal akibat pandemi global ini. Pandemi COVID-19 atau coronavirus yang tengah berlangsung selama 4 bulan pertama kali ditemukan di Cina pada tanggal 11 Januari 2020. Kemudian diikuti oleh Prancis pada tanggal 24 Januari 2020, Jerman pada tanggal 28 Januari 2020, Italia dan India pada tanggal 30 Januari 2020. Coronavirus atau COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 atau bulan ketiga setelah kasus pertama. Cina dikatakan Grand Zero karena kasus berkembang secara signifikan tetapi dapat diredam hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Ketika saat itu grafik masih menunjukkan peningkatan kasus COVID-19 hingga pertengahan bulan April. Pandemi COVID-19 juga ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia, khususnya ekonomi Indonesia. Walaupun para ekonom mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu sangat kuat karena memiliki 70% sektor informal, tetapi tidak menutup kemungkinan akibat adanya COVID-19 ini dapat meruntuhkan pandangan bahwa ekonomi Indonesia kuat. Dapat kita katakan dengan angka apabila PDB tahun 2019 mencapai 15.800 triliun dan diperkirakan akan bertambah 5% di tahun 2020 hingga jumlahnya mencapai 16.950 triliun per tahunnya dan 319 triliun per minggunya. Jika pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi melambat hingga 11% dan tidak menutup kemungkinan tahun 2020 akibat adanya COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi melambat hingga mencapai 28%. Semuanya pun panik, bahkan tidak adanya lagi perdebatan di media ataupun sangat kecil. Pelaku politik lebih memilih banyak diam dan lebih memilih percaya pada data. Dampak yang terburuk juga akibat pandemi COVID-19 ini terjadi pada bidang perindustrian, di mana perusahaan dan toko-toko kecil pun tutup hingga terjadinya penurunan omset dan mengakibatkan penurunan tenaga kerjaan. Alternatif kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Menteri Keuangan menambah utang negara untuk menambah defisit anggaran, serta pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk meminimalisir perekonomian ketika diberlakukannya karantina. Dampak fiskal yaitu adanya penurunan ketenaga kerjaan akibatnya penurunan perpajakan hingga terjadinya peningkatan pembiayaan. Alternatif kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu diberlakukannya PSBB dan telah diturunkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.